Terima kasih teman-teman telah kembali di channel Mendongeng 31. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan episode ke-21 ini. Begini ceritanya, masih di dalam hutan pegunungan monster. Setelah mengetahui keberadaan ramuan spiritual tingkat tinggi berada di dalam sebuah goa, Feng Hao dan gurunya pun mencoba untuk memasukinya. Walaupun terdapat 3 monster api sebagai penjaga dari goa tempat di mana ramuan spiritual itu berada, dengan barang-barang seadanya Feng Hao pun dapat menciptakan persenjataan untuk melindungi dirinya dari serangan monster ganas tersebut. Feng Hao pun dapat dengan mudah mengalahkan satu dari ketiga monster itu dengan tombaknya serta jurus jari 5 roh. Namun bukannya tanpa perlawanan, kedua monster yang tersisa itu segera bereaksi setelah melihat rekannya tewas oleh Feng Hao. Kedua monster itu pun kini menyerang Feng Hao secara bersama-sama dengan luka sayatan di beberapa bagian tubuh Feng Hao. Akibat pertarungan dua monster melawan Feng Hao yang hanya seorang diri, namun ia masih bertahan karena itu adalah bagian dari rencananya untuk membuat monster itu marah dan dapat mengikuti Feng Hao kemanapun yang ia inginkan. Dengan dendam yang membara, kedua monster api itu terus mengikuti Feng Hao. Dengan tidak sadar mereka telah termakan oleh umpan yang telah Feng Hao ciptakan. Dengan terus mengikuti Feng Hao memasuki hutan yang lebat yang dimana di dalam hutan itu sudah Feng Hao siapkan beberapa jebakan untuk membantunya menghabisi kedua monster api tersebut. Setelah Feng Hao berada di suatu titik dengan seutas tali bergelantung di depannya, ia pun segera meraih dan menariknya dengan sekuat tenaga. Mekanisme dari jebakan pun bekerja dengan cepat. Setelah tali itu ditarik oleh Feng Hao, kedua monster yang sedari tadi mengikutinya terkaget-kaget dengan apa yang mereka lihat. Ternyata dari dalam tanah yang mereka pijakan keluar banyak kayu-kayu besar yang di ujungnya sudah lancip serta sangat tajam yang akan dengan mudah menikam mereka dari segala arah. Kayu-kayu yang dipersiapkan oleh Feng Hao ini sangatlah berguna untuk menghentikan kedua monster itu untuk terus mengikutinya dan menyerangnya. Monster itu pun kini terdiam menyaksikan banyak sekali kayu-kayu lancip dan tajam di sekitar mereka. Seketika itu juga mereka tidak memiliki pilihan untuk menyerang Feng Hao. Mereka hanya terdiam di tempat di mana tempat itu aman buat mereka. Namun mereka tidaklah menyadari bahwa tempat itu juga adalah tempat yang telah Feng Hao persiapkan juga untuk kedua monster itu. Karena ini juga merupakan satu dari rangkaian rencana yang Feng Hao miliki. Melihat kedua monster itu bingung dan juga mulai panik menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Feng Hao yang berada di atas sebuah pohon pun hanya memperhatikan mereka berdua. Dengan masih ada seutas tali di genggamannya, berarti akan ada rencana berikutnya untuk dijalankan yang bertujuan untuk melumpuhkan kedua monster api tersebut. Dengan sebuah pisau kecil di genggamannya, ia pun segera memotong tali tersebut. Setelah itu terjadilah rangkaian mekanik yang saling berhubungan satu dengan yang lain menciptakan efek domino yang saling menjatuhkan. Terdengar suara-suara bergesekan di sekitar hutan, yang menimbulkan suara yang terdengar datangnya dari berbagai arah. Tanpa diketahui oleh kedua monster itu, mereka hanya menunggu apa yang akan datang berikutnya. Tidak menunggu waktu yang lama, terlihatlah sebuah balok kayu yang sangat besar menerjang kedua monster tersebut. Mereka pun tercengang dengan kedatangan balok kayu yang sangat besar tersebut. Kedua monster itu pun tidak tahu harus berbuat apa terhadap kayu sebesar itu yang datangnya tidak terduga-duga serta kecepatannya yang tidak mungkin dihindari jika itu hanya monster di bawah level 6. Dengan raut wajah yang bingung harus berbuat apa, mereka berdua pun meraung-raung saling bersautan, mencoba meminta pertolongan dari monster-monster lain yang ada di sekitarnya. Sementara itu masih di atas pohon, Feng Hao pun memantau kedua monster itu dengan senang. Karena sejauh ini semua rencana dan jebakan yang ia siapkan semuanya berhasil dan berjalan sebagaimana mestinya. Kembali kepada kedua monster api yang sekarang mereka akan menghindari balok kayu besar itu. Dan ternyata ketika mereka bergerak untuk menghindar, dan itu merupakan kesalahan terbesar dari mereka. Karena ketika mereka bergerak menghindari balok kayu yang besar tersebut yang datang untuk menyerang mereka. Dan kini monster api itu terperosok ke dalam jebakan sebenarnya yang diciptakan Feng Hao. Yaitu sebuah lubang yang cukup dalam. Dan hanya muat untuk mereka berdua saja, dan kini mereka terperosok ke dalamnya. Mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa karena lubang yang begitu sempit dan dalam hingga membuat mereka terbatasi pergerakannya. Mereka hanya bisa terlentang tidak berdaya. Bahkan untuk menyerang Feng Hao mereka tak mampu lagi. Apalagi untuk keluar dari dalam lubang tersebut pun mereka sangat kesulitan. Kini dengan posisi mereka terjebak di dalam lubang yang dalam, tenaga dan kecepatan mereka tidak dapat digunakan sedikit pun. Mereka pun kini hanya pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh Feng Hao berikutnya. Feng Hao pun kini keluar dari tempat persembunyiannya dan segera melihat keberhasilannya dalam menjebak dan mendapatkan kedua monster tersebut.
Dengan rasa senang dan lega, ia mampu melumpuhkan musuh-musuhnya dengan menggunakan kombinasi dari akal dan kekuatannya. Yang itu pun selalu diingatkan oleh gurunya. Melihat kedatangan Feng Hao dengan wajah yang telah siap untuk menghabisi kedua monster api tersebut, membuat keduanya menjadi semakin takut dan pasrah. Sang monster api pun kini hanya bisa pasrah menghadapi ajal yang akan segera menjemputnya. Yang sebelumnya api dendam dari monster itu berkobar-kobar, kini sang monster nanya seperti sebuah boneka yang dipermainkan oleh Feng Hao. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Feng Hao pun menyerang mereka berdua dengan mengkombinasikan jurus-jurus yang ia miliki seperti kekuatan Tiger Glass, telapak harimau langit, dan yang terakhir adalah jari harimau lima roh. Dengan ketiga kombinasi jurusnya itu dan posisi sang monster yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Feng Hao pun menghabisi kedua monster itu dengan mudah serta tanpa belas kasihan. Setelah kehidupan sang monster dipastikan telah lenyap, Feng Hao pun keluar dari rimbunan hutan untuk menemui gurunya. Melihat murid satu-satunya kembali dengan selamat, Guru Fen pun bertanya, "Aku kira kau sudah mati Feng Hao, ternyata kamu masih hidup dan mampu mengalahkan kedua monster tersebut." Guru Fen pun memandang muridnya dengan rasa kagum dan ketidakpercayaannya. Kini Feng Hao dapat membunuh ketiga monster api itu seorang diri. Feng Hao pun yang sudah kepayahan dan kehabisan tenaga setelah pertarungan tadi, ia pun menjawab sang gurunya, "Guru, muridmu ini tidak mungkin mati dengan semudah itu. Walaupun aku hampir menemui kematianku, tapi aku masih terselamatkan dengan ramuan spiritual yang ada di dalam tubuhku. Namun, kini semua ramuan yang telah aku persiapkan beberapa hari ini kini semuanya sudah habis aku gunakan untuk mempertahankan diri." Masih memegang tombak untuk menopang dirinya, Feng Hao pun mendekati gurunya yang sedari tadi menunggunya. Guru Fen pun berbahagia melihat muridnya menggunakan ramuan spiritual untuk bertahan hidup. Tidak perlu menunggu lama, mereka berdua murid dan guru memasuki sebuah goa yang dimana diduga di dalamnya terdapat sebuah ramuan spiritual. Mereka berdua pun mulai memasuki dan menelusuri goa, dan semakin dalam mereka memasuki goa tersebut, aroma dari ramuan spiritual itu semakin menyengat tercium dan mereka pun melihat sebuah pancaran cahaya yang muncul dari ramuan spiritual, yang cahayanya menyinari dan menyeruak dari tanaman spiritual yang bernama bunga naga api, dan bunga itu pun telah merekah. Karena tumbuhan ini berbentuk seperti naga, dan di ujung tumbuhan ini terdapat sebuah tangkai berbentuk kepala naga yang berbunga menyembul keluar seperti api. Guru Fen yang sudah mengiranya sedari tadi akan adanya ramuan spiritual tingkat tinggi itu, dan raut wajahnya pun sangat menikmati aroma yang keluar dari bunga naga api seraya berkata, "Aroma ramuan yang begitu kuat, yang aku menciumnya dari ramuan spiritual itu." Dengan bunga berwarna merah yang merekah dan seluruh kelopak bunga pun diselimuti oleh sesuatu kekuatan. Walaupun entah kekuatan apa yang akan didapatkan jika manusia mengkonsumsi dari bunga naga api ini. Ketika Feng Hao dan gurunya mendekati tanaman spiritual bunga naga api itu, Feng Hao pun bertanya kepada sang guru, "Guru, apakah ini yang kau maksud, bunga naga api?" Dengan polosnya dan keingintahuannya, Feng Hao pun memastikan itu. Melihat muridnya sangat antusias, sang guru pun memberitahunya, yaitu memang bunga naga api, tapi itu masih berada di tingkat 2 dari ramuan spiritual. Jika kita dapat menunggunya lebih lama lagi, ini akan menjadi ramuan spiritual yang langka. Mungkin jika kita menunggunya 100 tahun lagi, maka dia akan menjadi buah spiritual naga api. Dan itu bahkan lebih berharga dari raja ramuan spiritual. Ujar Guru Fen menjelaskan proses bunga naga api menjadi buah naga api. Feng Hao pun tercengang mendengarkan penjelasan dari sang guru. Setelah mendengarkan apa yang akan terjadi jika bunga naga api itu berubah menjadi buah naga api, Feng Hao pun kembali ke memiliki pemikirannya sendiri seraya berujar, "Raja ramuan spiritual. Bukannya itu merupakan ramuan spiritual yang legendaris itu?" Dengan wajah yang sangat mengharapkan untuk dapat mengkonsumsinya, Feng Hao pun memandang gurunya. Dengan melihat raut wajah Feng Hao yang tidak enak untuk dilihatnya, Guru Fen pun berujar, "Feng Hao, kamu tidak akan hidup sampai waktu itu. 100 tahun merupakan waktu yang sangat lama. Mungkin kamu sudah mati saat itu. Janganlah kau berharap untuk mengkonsumsinya." Dengan memalingkan wajahnya yang tidak ingin melihat tatapan dari Feng Hao tersebut, dengan tangan kecilnya yang imut, Guru Fen pun meraih bunga naga api itu seraya berujar, "Kamu saat ini belum memerlukannya? Jadi aku akan menyimpannya terlebih dahulu." Dengan menyelimuti tangannya dengan kekuatan beraura kehijauan, Guru Fen pun mendapatkan bunga naga api tersebut. Feng Hao melihat gurunya mengambil bunga naga api dari dirinya, ia pun tidak tinggal diam. "Guru, seharusnya aku yang mendapatkannya. Aku bertaruh nyawa melawan ketiga monster api itu, kini malah kau yang mengambilnya tanpa merasa bersalah." Feng Hao yang masih kesal dengan apa yang telah gurunya perbuat terhadapnya, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk merebutnya. Melihat raut wajah muridnya yang kesal kepada dirinya, Guru Fen pun tidak tinggal diam. Ia pun menegaskan, "Jangan merasa hebat kamu.
Aku bukannya tidak mampu untuk mengalahkan ketiga monster api tersebut, tapi aku melatihmu untuk menjadi lebih kuat dan pintar dalam menghadapi musuh-musuhmu itu. Kamu jangan pernah berpikiran seperti itu terhadap aku. Dasar murid tidak tahu diri, ujar Guru Fen memperingati muridnya, seraya memerintahkan Feng Hao untuk menggali bagian bawah dari bunga naga api tersebut. Masih terus diselimuti rasa kecewanya, Feng Hao yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sang guru, ia segera melaksanakan apa yang gurunya perintahkan. Perlahan-lahan kini ia mulai menggali gundukan tanah yang berada di hadapannya dengan tangan kosong tanpa sebuah alat pun. Tidak terlalu dalam tangan Feng Hao menggali, gundukan tanah tersebut tiba-tiba terlihatlah seberkas cahaya keemasan menyembul dari dalam tanah tempat di mana akar dari bunga naga api itu berada. Kini Feng Hao pun terkaget-kaget melihat apa yang ada di hadapannya yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Kita tunggu ada apa di balik cahaya yang keluar dari dalam gundukan tanah tersebut di episode berikutnya ya. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.